Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan dan penyebaran. Seperti itu. Nah, ukuran pemusatan dan penyebaran ini itu adalah suatu indeks atau nilai yang terukur gitu ya untuk menambah kesimpulan atau analisis terhadap data visual yang sebelumnya kita sudah dapat di distribusi frekuensi gitu ya. Jadi secara gambaran umum, ukuran pemusatan itu adalah suatu indeks untuk mengetahui pusat datanya gitu ya. Jadi pusat datanya itu ada di nilai berapa. Sedangkan ukuran penyebaran itu biasanya digunakan untuk mengetahui seberapa besar data yang kita punya tersebar gitu ya. Jadi dua indeks ini akan menjadi bantuan atau tolak ukur kita dalam menganalisis suatu data. Biasanya sih, akan bisa kita simpulkan bahwa data ini bagus atau data ini kurang bagus gitu ya dari dua ukuran ini. Untuk ukuran pemusatan itu terdiri dari mean, median, modus gitu ya. Mean biasanya disebut dengan rata-rata. Ukuran penyebaran itu ada range, variance, standar deviasi, koefisien variasi, kuartil. Nah, box plot terakhir itu ya. Nah, jadi mungkin teman-teman juga masih, mengingat-ingat gitu ya, "Oh, ukuran pemusatan mean, median, modus sepertinya sudah dapat dulu." Iya, eee, materi ini mungkin sudah dapat di sekolah dulu gitu ya. Jadi ini juga sambil refresh gitu ya, materi yang pernah kalian dapat. Jadi metode grafis seringkali tidak cukup untuk menggambarkan data. Jadi data yang teman-teman dapatkan via diagram atau grafik sebelumnya itu, tidak cukup untuk menggambarkan data gitu ya. Maksudnya kita tidak tahu nih apakah benar data terbanyak dapat mewakili kumpulan data tersebut gitu. Jadi kan belum tentu gitu. Jadi makanya harus ada indeks nilai yang memang terukur. Nah, indeks tersebut bisa didapatkan dari ukuran pemusatan dan juga ukuran penyebaran seperti itu. Jadi ada dua ukuran gitu ya yang bisa dipakai. Jadi ukuran populasi dan ukuran sampel dalam perhitungan ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Nah, ukuran pemusatan itu yang tadi saya sebutkan gitu ya. Jadi yang menyatakan di mana distribusi data tersebut terpusat seperti itu. Nah, ukuran pemusatan berupa nilai tunggal yang bisa mewakili suatu kumpulan data dan karakteristiknya. Jadi mungkin kesimpulan dari ukuran pemusatan itu adalah kita bisa mendapatkan satu data yang dapat mewakili dari kumpulan data. Contohnya misalkan saya mau membuat suatu visualisasi data dari kumpulan nilai UTS gitu ya, mahasiswa NF gitu ya. Nah, dari situ nanti akan terlihat bahwa kelas mana yang lebih baik atau lebih bagus nilainya, kelas mana yang kurang bagus nilainya. Nah, definisi bagus dan tidak bagus itu dapat dari mana gitu ya. Nah, salah satunya adalah dengan ukuran pemusatan. Biasanya umumnya menggunakan nilai rata-rata untuk mengukur ukuran pemusatan tersebut. Jadi seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa sembarangan menjudge atau menyimpulkan suatu hal tanpa ada data gitu ya. Jadi dengan ada data kita bisa menguatkan argumen kita gitu ya. Contoh misalkan, oh kelas ini bagus, kenapa? Oh nilai rata-ratanya dia 8,5 gitu ya. Jadi dia lebih bagus daripada kelas yang lain gitu karena kelas yang lain itu adalah 7,5 gitu ya. Jadi dari data tersebut bisa menjadi acuan. Nah ini 3 metodenya, mean, median, modus. Nah untuk mean, untuk data tunggal biasanya menggunakan eee, cara itu jumlah dari nilainya, kemudian dibagi sama ukuran populasinya gitu ya. Jadi ukuran populasi itu bedanya populasi dan sampel itu dalam suatu pengolahan data itu adalah bisa jika populasi itu kita menggunakan seluruh data yang kita punya gitu ya. Misalkan saya mau mengukur, indeks, prestasi dari mahasiswa NF, berarti yang saya pakai adalah semua mahasiswa NF gitu ya, dari tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1 gitu ya. Sedangkan untuk sampel biasanya saya hanya menggunakan beberapa orang dari setiap tingkat.
Contoh saya hanya butuh 5 orang dari setiap tingkat. Berarti tingkat 4 ada 5 orang, 3 5 orang, tingkat 2 ada 5 orang, dan tingkat 1 ada 5 orang. Jadi total ada 20 orang gitu ya. Nah, untuk mendapatkan rata-rata itu sama gitu ya. Jadi semua nilainya gitu atau semua nilai X-nya ditambah atau diakumulasi, kemudian dibagi dengan ukuran sampel atau ukuran populasinya. Nah, itulah rata-rata yang didapatkan. Terus MEAN ini sebenarnya bagus gitu dan paling umum digunakan gitu, tapi kita harus lihat dulu datanya gitu ya. Datanya itu memiliki interval yang tidak jauh atau sangat jauh gitu ya. Nah, yang sangat jauh itu biasanya disebut sebagai nilai ekstrem atau outliers. Jadi nilai ekstrem itu ada jika jarak antara satu data dengan data yang lain itu sangat jauh gitu. Nah, itu digambarkan dalam dua contoh di slide ini. Jadi data yang satu itu nilainya urut dari 1 sampai 5 sehingga nilai MEAN yang dihasilkan dapat menjadi acuan. Nah, sedangkan untuk data kedua itu ada data yang sangat jauh jaraknya dari data keempat, yaitu data kelima yang nilainya 100. Nah, dari sinilah MEAN-nya menjadi 22. Nah, nilai 22 ini sebenarnya jadi tidak akurat kan gitu ya. Jadi tidak akurat karena ada nilai outliers gitu ya. Nah, nilai ekstrim ini sebenarnya tidak ada ukurannya gitu. Maksudnya seberapa besar sih nilai ekstrim gitu ya. Itu biasanya dilihat polanya gitu ya, hanya lihat dari pola garisnya. Jadi jika kita menggunakan diagram garis, menggunakan data yang kita punya, nanti dia akan melihat pergerakannya. Nah, apakah ada yang ekstrim misalkan dari data 2 terus tiba-tiba menjadi 50 gitu. Nah, itu termasuk ekstrim. Terus nanti turun lagi jadi 2 gitu ya. Nah, itu juga ekstrim. Jadi nilai rata-rata di situ tidak bisa digunakan sebenarnya karena hasilnya akan tidak valid atau tidak mewakili dari kumpulan data tersebut. Nah, eee, jika ada outlier gitu ya, maka data yang bisa digunakan gitu ya atau nilai yang bisa digunakan sebagai tolak ukur itu adalah median gitu. Kenapa? Karena dia tidak dipengaruhi nilai ekstrem. Berapapun nilai ekstremnya gitu ya, jika kita lihat nilai tengahnya itu bisa jadi acuannya, seperti itu. Nah, dari 2 contoh yang kalian lihat sekarang, itu sebelah kiri itu urut gitu ya, yang sebelah kanan itu ada data kelima yang ekstrem. Nah, tetapi mediannya sama-sama 3 karena dia hanya mementingkan urutan, bukan nilainya, seperti itu. Nah, ini lokasi median. Jadi jika datanya ganjil, kalian menggunakan X N plus 1 dibagi 2. Jika datanya genap menjadi setengah dikali X N bagi 2 plus X N bagi 2 plus 1. Nah, terakhir adalah modus gitu ya. Modus itu nilai yang paling sering muncul. Terus tidak dipengaruhi oleh outlier. Gitu, dapat digunakan untuk data kualitatif dan data kuantitatif. Ada kemungkinan tidak ada modus, ada juga kemungkinan terhadap beberapa modus. Nah, ini dia. Jadi ini juga sama seperti median yang dia tidak terpengaruh oleh outlier gitu. Nah, tetapi sayangnya modus ini untuk data numerik itu cukup sulit untuk menjadi acuan karena bisa jadi nanti ada lebih dari 2 modus gitu ya. Untuk kemungkinan tidak ada modus kecil sekali ya menurut saya, karena saya selama saya menghitung itu tidak pernah menemukan tidak ada modus gitu, kecuali datanya uniform yang tadi. Jadi datanya sama semua frekuensinya. Nah, itu bisa menjadi tidak ada modus. Nah, modus mungkin bisa digunakan jika data yang dipakai adalah suatu data non numerik atau apa namanya ordinal gitu ya. Misalkan kita mau meneliti tentang eh, tingkat kesejahteraan atau tingkat kekayaan dari suatu lingkungan RT gitu ya, sekian gitu ya. Nah, apa indikatornya? Indikatornya dari seberapa banyak mereka punya motor dan motor apa saja yang mereka miliki gitu ya. Nah, jika yang dimiliki itu misalkan banyaknya NMAX gitu ya, sebenarnya dapat kita simpulkan bahwa lingkungan tersebut itu sejahtera gitu ya. Karena bisa kita lihat kan bahwa harga NMAX mahal gitu ya. Nah, misalkan tidak ada motor gitu ya, itu bisa jadi kita simpulkan tidak sejahtera lingkungan tersebut atau kurang gitu. Nah, ini hanya analisis salah satu cara untuk menganalisis gitu ya. Jadi ada banyak cara untuk menjelaskan seperti itu.
Nah, contohnya di sini ada, ukuran pemusatan, eee, data tunggal yaitu adalah temperatur selama 20 hari di perairan pantai Balekambang gitu ya. Ini datanya, kemudian nanti kita cari meannya itu berapa, meannya itu dapat tadi jumlah frekuensi, nilainya, nilai dari X-nya, kemudian dibagi sama total datanya. Nah, karena di sini menggunakan data sampel, jadi, sedikit gitu ya. Jadi bedanya sampel sama populasi itu, sampel tuh biasanya datanya sedikit gitu ya, sedangkan untuk populasi itu sangat banyak gitu. Mediannya itu didapat, itu 31 dan modusnya nilai paling sering muncul adalah 24 dan 27. Nah, dari data ini, eee, kita bisa lihat gitu urutan datanya. Apakah ada data yang ekstrim dari antar datanya gitu ya. Jika dilihat, sebenarnya tidak cukup ekstrim gitu ya, mungkin ada jarak tapi tidak cukup ekstrim. Contohnya misalkan data 44 ke 46, selisih 2, 46 ke 53. Nah, itu selisihnya eee, ada 7 gitu ya. Nah, itu juga tidak termasuk ekstrim gitu ya. Yes, makanya, untuk data ini nilai main bisa menjadi perwakilan dari kumpulan data ini gitu ya. Jadi, cara menganalisis dari ini ya memang kita melihat dari pola datanya gitu ya, bukan, apa namanya, suatu indikator. Karena, kita tidak bisa langsung mengambil meannya gitu ya, nilai mean ini menjadi suatu perwakilan datanya gitu. Nah, kita lihat dulu datanya setelah diurutkan, apakah ada yang ekstrim tidak gitu antar datanya. Nah, dilihat memang ada jarak dari antar data tapi tidak terlalu ekstrim, itu 7 poin gitu ya. Nah, mau oleh karena itu nilai meanlah yang saya gunakan sebagai acuan bahwa, rata-rata suhu gitu ya, rata-rata suhu di pantai, Balekambang tadi itu sebesar 32,4 derajat gitu ya. Berarti 32,4 derajat itu panas nggak ya gitu ya? Mungkin cukup panas ya gitu. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Mean adalah yang paling umum digunakan selama tidak ada outlier. Jika ada outlier maka gunakan median. Nah, modus dapat digunakan baik untuk data kuantitatif maupun kualitatif, namun kadang bersifat tidak unik atau tunggal. Nah, seperti itu. Jadi indikatornya itu sebenarnya dua, gitu, mean dan median. Gitu. Modus yang tadi saya bilang untuk numerik tidak bisa menjadi acuan dalam melihat perwakilan data, gitu. Kecuali memang datanya non numerik. Nah, ini bentuk distribusi atau grafik. Ini yang tadi saya bilang grafik lonceng. Nah, yang tengah ini adalah grafik lonceng atau jika simetris antara nilai median dan nilai mean. Jika nilai mean lebih kecil dari median, maka condong ke kiri. Jika median lebih kecil dari mean, maka condong ke kanan. Seperti itu. Nah, ini data kelompok. Eh, Perbedaannya adalah dia ada mencari nilai tengahnya dulu gitu ya. Jadi nilai tengah inilah yang digunakan gitu ya. Untuk median pertama yang harus kita lakukan adalah mencari titik tengah dari kelas mediannya gitu ya. Atau titik titik tengah gitu ya atau mencari kelas median dengan cara setengah kali n. Setelah didapatkan, maka kita hitung L0-nya gitu. Kita cari L0-nya, kita cari C, kita cari N dan F besar dan F kecil. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus dan kita hitung. Modusnya itu sama, tapi yang kita jadi acuan adalah frekuensi yang tertinggi atau terbanyak gitu dari kumpulan data tersebut. Nah, ini contohnya, datanya masih sama ya, tapi dibuat tabel gitu. Nah, didapatkan adalah berdasarkan langkah-langkah distribusi frekuensi sebelumnya itu didapatkan ada 5 kelas dengan interval itu 2 gitu ya. Nah, dilihat bahwa modusnya itu ada di kelas kedua gitu ya. Nah, mediannya kita lihat nanti. Ini rata-ratanya, kita cari nilai tengahnya dulu dari setiap kelas. Nah, cara dapat nilai tengah adalah batas bawah dikali batas atas gitu ya. Terus dikali dengan frekuensinya gitu. Berarti 20,5 dikali 3. Seterusnya sampai data terakhir atau sampai kelas terakhir. Nah, itu dibagi sama 20. Hasilnya adalah 24,7. Nah, titik median itu tadi saya bilang kita cari dulu titiknya, yaitu dengan cara setengah kali N. N yang di sini digunakan adalah 20, sehingga data kelas 10 merupakan titik mediannya. Nah, kita hitung dulu dari kelas pertama, itu 3, kelas kedua 6, masih kurang gitu ya. Terus tambah lagi kelas ketiga, itu lebih gitu ya. Berarti
Karena dia lebih, maka dia termasuk ke kelas ketiga gitu. Karena data ke-10 ada di kelas ketiga. Nah, setelah dapat kita cari L0-nya itu lebih bawah dengan cara 24 dikurang 0,5. Terus dikali 2, kemudian F besarnya itu tadi adalah definisinya adalah akumulasi dari sebelum kelas median. Berarti akumulasi dari 6 dan 3 gitu. Jumlah frekuensi dari kelas pertama dan kelas kedua. Maka dibagi 2. Itu adalah frekuensi dari kelas mediannya. Dapatkan adalah 24,5. Frekuensi terbesar, modus yang tadi saya bilang. Jadi kita gampang cari modus. Cari aja frekuensi yang terbesar gitu. Nah, kita cari titik bawahnya, selesai. Gitu nanti cari B1. B1 tuh selisih dengan kelas sebelumnya, B2 itu selisih dengan kelas setelahnya. Didapat sehingga hasilnya 24,357 seperti itu. Nah, dari 3 ini mana yang kita pakai? Nah, karena data ini adalah data sebelumnya, kita lihat dari data terurutnya gitu ya, tidak ada data ekstrip, maka yang kita gunakan bisa rata-ratanya 24,7 seperti itu. Oke, kita lanjutkan ukuran penyebaran gitu. Suatu ukuran baik parameter atau statistika untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data. Melalui ukuran penyebaran dapat diketahui seberapa jauh data-data menyebar dari titik pemusatannya. Jadi yang saya bilang tadi bahwa jika ukuran pemusatan kita ingin tahu suatu nilai yang dapat mewakili kumpulan data tersebut, sedangkan ukuran penyebaran kita ingin tahu penyebaran data yang sudah kita dapatkan seberapa besar sih gitu ya. Nah, yang ukuran penyebaran atau metode ukuran penyebaran itu ada beberapa. Itu adalah ada range atau jangkauan, range interkuartil atau range antar kuartil. Biasanya digunakan kuartil 3 dikurang kuartil 1. Terus varians, standar deviasi dan koefisien variasi. Nah, untuk gambaran kita lihat kurva di bawah gitu ya. Jadi ada satu yang lancip dan satu yang datar. Nah, ukuran penyebaran memberikan informasi mengenai penyebaran atau variabilitas dari data nilai-nilai data yang ada. Nah, pusatnya sama gitu ya, tapi variasinya berbeda gitu ya. Yang satu seperti mengumpul data di tengah, nah satu lagi seperti menyebar ke samping. Nah, itu yang satu datanya atau ukuran penyebarannya nilai kecil sehingga terpusat di tengah, sedangkan yang satu lagi nilai ukuran penyebarannya tinggi sehingga penyebarannya ke samping. Nah, ini analogi aja, ini dapat dibaca nanti di slide. Nah, range kita sudah dapatkan itu dari nilai terbesar dan nilai terkecil. Nah, range sama seperti rata-rata gitu. Jadi sangat sensitif terhadap outlier. Kuartil, jadi kuartil itu adalah suatu cara untuk kita mengetahui pembagian data dalam 4 bagian gitu ya. Jadi dibagilah kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 dan data minimum dan data maksimum gitu ya. Nah, biasanya yang dicari adalah kuartil 1 dan kuartil 3 jika sebelumnya sudah melakukan ukuran pemusatan. Karena kuartil 2 itu sama dengan nilai mediannya. Nah, ini untuk posisi kuartil. Nah, nanti kalian bisa coba. Nah, ini contohnya. Jadi dari beberapa data ini, kuartil 1 dapat dari 0,25, 9 tambah 1 gitu ya. Karena datanya itu adalah ada 9 seperti itu. Wah, ini jadi error ya. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat di slide dari yang saya post di Ellen gitu ya. Jadi di sini karena menggunakan populasi, maka di bagian kanan itu harusnya N gitu ya. Jadi to gitu dikurang N xi dikurang to gitu kuadrat. Seperti itu. Nah, ini untuk sampel gitu ya. Perbedaannya apa gitu ya? Perbedaannya itu jika tadi pembagiannya adalah N besar gitu ya atau populasi, untuk sampel menggunakan N kecil dikurang 1. Nah, ini standar deviasinya, mungkin error juga. Nanti kalian bisa cek di slide-nya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Jadi dua perbedaan ya. Jadi jika kecil nilai penyebarannya maka akan terpusat di tengah, sedangkan kalau besar maka akan
menyebar ke samping. Nah, ini perbandingan atau analoginya, ini nilai mainnya semua sama, tetapi memiliki nilai standar deviasi yang berbeda-beda. Nah, yang pertama nilainya 3,3 sekian, nomor 2 itu adalah 0,9, nomor 3 4,57. Nah, dari situ mungkin kita bisa lihat gitu ya, yang lebih terpusat adalah yang data B gitu ya, karena nilainya 0,926. Kelebihannya dari varians dan standar deviasi untuk mengetahui besar perbedaan dari nilai sampel terhadap rata-rata gitu ya. Untuk menyatakan keragaman sampel untuk membantu mendapatkan data dari suatu populasi, mengukur tingkat kepercayaan pada kesimpulan statistika. Ini koefisien variasi biasanya eh, varians yang berubah menjadi persentase gitu ya. Jadi kita mau lihat berapa persen mungkin nilai variansnya atau penyimpangannya gitu ya. Nah, ini box plot. Nah, box plot itu sebenarnya hanya gambaran visualisasi data terhadap nilai kuartil gitu ya. Nah, caranya seperti ini, kita cari interkuartil, gambarkan garis horizontal untuk menyatakan skala, gambarkan kotak untuk Q1, Q2 dan Q3. Nah, median itu adalah nilai tengahnya atau Q2. Oke, seperti ini. Ya, ini untuk gambaran sebenarnya, untuk melihat apakah ada outlier atau tidak gitu ya. Jadi eh, cara menentukannya dengan seperti ini gitu ya. Jadi outlier itu adalah kan dari nilai ekstrem yang jauh gitu ya. Nah, jika banyak nilai ekstremnya gitu ya, maka nilai yang digunakan tidak bisa rata-rata gitu, tetapi nilai mediannya. Oke, ini bisa kalian baca. Oke, ukuran penyebaran data tunggal gitu ya. Tadi ini contohnya. Ya, pertama kita cari range-nya dapat 46. Kemudian kita cari variansnya, kemudian standar deviasinya. Nah, didapat standar deviasi di sini adalah 12,672. Jadi penyebarannya sebenarnya dari ukuran penyebaran ini jika ada satu nilai standar deviasi gitu ya. Jika hanya ada satu nilai standar deviasi itu tidak bisa jadi tolak ukur gitu ya. Tapi kita bisa menyimpulkan bahwa kalau nilainya lebih dari 10 gitu itu juga termasuk tinggi gitu ya. Tapi kalau di bawah 10 biasanya itu rendah. Biasanya saya menjelaskannya seperti itu. Nah, jika tinggi otomatis datanya akan lebih menyebar ke samping. Tapi jika rendah pasti akan lebih terpusat atau jarak antar datanya itu tidak banyak. Kemudian ini koefisien variasinya berarti 33,31% gitu ya. Ini box plot yang mungkin tadi dijelaskan, di next saja. Nah, ini deviasi rata-rata data kelompok itu adalah sama gitu ya, penyimpangan rata-rata nilai data menunjukkan nilai rata-ratanya. Nah, rumusnya sebenarnya sama, tapi di sini ada frekuensi karena di data kelompok itu menggunakan frekuensi. Nah, ini rumusnya varians dan standar deviasi. Oh ya, untuk hints gitu ya. Jadi caranya untuk mendapatkan standar deviasi itu kita bisa mencari variansnya dulu. Jadi standar deviasi itu didapat ya tinggal hasil dari varians diakarin gitu, sehingga nanti keluar hasilnya. Nah, ini kuartil 1, 2, 3 gitu ya. Jadi itu ntar tinggal dicari titik dari atau letak dari kuartilnya. I itu menyatakan kita mau nyari kuartil keberapa. Contohnya seperti ini. Nah, didapatkan bahwa variansnya itu sebesar 6,246, sedangkan standar deviasinya 2,499. Nah, ini lebih kecil dari yang data tunggal gitu. Kenapa? Karena di sini datanya sudah dikelompokkan data yang tadinya sudah dikelompokkan gitu ya. Sehingga terlihat tidak ada gap gitu ya atau sangat kecil gitu ya. Sehingga nilai standar deviasinya juga kecil. Ini letak Q1, oke, ini letak Q2 dan ini letak Q3. Nah, jadi seperti itulah penjelasan dari ukuran penyebaran. Jadi bagi teman-teman yang memang ingin bertanya, silakan bertanya di grup ataupun via Japri gitu ya. Jadi kedua ukuran ini sangat berguna untuk menentukan atau untuk menjelaskan hasil dari
pembahasan distribusi frekuensi gitu. Nah, jadi terima kasih, semoga kalian mengerti. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.